Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang keseimbangan pasar. Pengertian keseimbangan pasar. Keseimbangan pasar adalah sebuah usaha yang dilakukan dalam meningkatkan penjualan dari hasil produk yang dihasilkan. Kegiatan ini adalah salah satu alternatif untuk meningkatkan pertumbuhan produktivitas perusahaan. Adanya harga yang seimbang ditentukan oleh kekuatan antara permintaan dengan penawaran. Jika permintaan lebih banyak, maka harga akan semakin naik. Begitupun sebaliknya, jika permintaan semakin sedikit, maka harga akan menurun. Penawaran adalah jumlah barang atau jasa yang tersedia dan dapat dijual oleh penjual pada berbagai tingkat harga dan pada waktu tertentu. Berikut adalah beberapa faktor yang mempengaruhi penawaran. Yang pertama, harga barang itu sendiri. Yang kedua, harga sumber produksi. Yang ketiga, tingkat produksi. Yang keempat, ekspektasi atau perkiraan. Permintaan adalah jumlah barang atau jasa yang ingin dan mampu dibeli oleh konsumen pada tingkat harga tertentu dan waktu tertentu. Beberapa faktor yang mempengaruhi permintaan adalah harga barang itu sendiri, harga barang yang berkaitan, tingkat pendapatan, selera konsumen, ekspektasi atau perkiraan. Proses terjadinya keseimbangan pasar. Hal-hal yang mempengaruhi terjadinya keseimbangan pasar, yang pertama, penjual menyediakan barang sesuai permintaan, stok barang sesuai dengan penawaran pembeli, keseimbangan antara tingkat permintaan dan tingkat ketersediaan, adanya kesamaan stok produsen dan permintaan konsumen. Penentuan harga. Dalam bentuknya, interaksi konstan antara penjual dan pembeli memungkinkan harga muncul seiring waktu. Seringkali sulit untuk menghargai proses ini karena harga sebagian besar barang yang diproduksi ditentukan oleh penjual. Pembeli bisa menerima harga atau tidak melakukan pembelian. Sementara itu, banyak konsumen yang melakukan tawar-menawar soal harga. Mereka tidak memiliki pengaruh terhadap harga. Akhirnya harga ditemukan yang memungkinkan terjadinya pertukaran. Menghitung keseimbangan pasar melalui harga. 1. Menghitung keseimbangan pasar menggunakan tabel. Menghitung keseimbangan pasar menggunakan tabel dapat dilakukan dengan cara membuat tabel yang berisikan harga dilambangkan oleh huruf P dan jumlah yang diminta dilambangkan dengan huruf QD dan jumlah yang ditawarkan dapat dilambangkan dengan huruf QS. Sebagai contoh, dapat kita lihat, misalkan dengan harga 1.000, maka jumlah yang diminta adalah 75, jumlah yang ditawarkan adalah 30. Dengan harga 2.000, jumlah yang diminta adalah 70 dan jumlah yang ditawarkan adalah 40. Dengan harga 3.000, jumlah yang diminta 70 dan jumlah yang ditawarkan adalah 50. Dengan harga 4.000, jumlah yang diminta 60 dan jumlah yang ditawarkan 60. Dengan harga 5.000, jumlah yang diminta 55 dan jumlah yang ditawarkan adalah 70. Dari tabel di atas dilihat bahwa pada harga Rp4.000 jumlah yang diminta sama dengan jumlah yang ditawarkan. Ini berarti harga keseimbangan terjadi pada saat harga Rp4.000 dan jumlah keseimbangan terjadi pada saat pensil berjumlah 60 biji. Menghitung harga keseimbangan menggunakan kurva adalah saatnya kita mendapatkan tabel yang memperlihatkan secara langsung adanya harga dan jumlah keseimbangan, misalnya tabel di bawah ini. Misalkan dengan harga 200, jumlah yang diminta 75, jumlah yang ditawarkan adalah 30. Dengan harga 250, jumlah yang diminta adalah 70 dan jumlah yang ditawarkan adalah 40. Dengan harga 300, jumlah yang diminta 65, jumlah yang ditawarkan adalah 50. Dengan harga 450, jumlah yang diminta 50, jumlah yang ditawarkan 80. Dengan harga 500, jumlah yang diminta 45 dan jumlah yang ditawarkan adalah 90. Oleh karena itu, untuk mendapatkan harga keseimbangan, kita harus menggambarkan kurvanya. Sebagai contohnya, berikut adalah kurva penawaran dan permintaan singkong. Dari perpotongan antara permintaan dan penawaran, ada titik keseimbangan E. Pada titik keseimbangan ada 60.350. Inilah yang dinamakan keseimbangan.
harga keseimbangan yang terjadi adalah sejumlah Rp350 dan harga keseimbangan 60 ton. Menghitung harga keseimbangan menggunakan pendekatan matematis. Pendekatan matematis akan kita gunakan dalam mencari harga dan jumlah keseimbangan apabila data yang kita dapatkan berbentuk fungsi permintaan dan fungsi penawaran. Untuk mencari harga keseimbangan di antara fungsi permintaan dan fungsi penawaran dapat digunakan rumus syarat keseimbangan, yaitu QD sama dengan QS atau PD sama dengan PS. Keterangannya, QD jumlah yang diminta, QS jumlah yang ditawarkan, PD harga yang diminta, PS harga yang ditawarkan. Contoh perhitungan. Fungsi pemerintahan suatu barang ditunjukkan bahwa QD sama dengan 40 kurangi P dan fungsi penawaran QS kurangi 4P kurangi 50. Tentukanlah berapa harga jumlah dan keseimbangan. Syarat keseimbangan adalah QD sama dengan QS atau PD sama dengan PS. 40 kurangi P sama dengan 4P kurangi 50. P kurangi P sama dengan 4P sama dengan 50 kurangi 40. Kurangi 5P sama dengan kurangi 90. P sama dengan 19 atau kurangi 5P sama dengan 18. Diperoleh P harga keseimbangan 18. Untuk mencari nilai Q, jumlah keseimbangan kita harus memasukkan P keseimbangan 18 ke salah satu fungsi di atas. Bisa dimasukkan ke fungsi peminatan maupun ke fungsi penawaran. P sama dengan 18, Q sama dengan 40 kurangi P. Q sama dengan 40 kurangi 18. Q sama dengan 22, maka didapat Q jumlah keseimbangan 22. Kegagalan pasar adalah ketidakmampuan dari suatu perekonomian pasar untuk berfungsi secara efisien dan menimbulkan keteguhan dan pertumbuhan ekonomi. Surplus ekonomi adalah jumlah yang melebihi hasilnya, berlebihan atau sisa. Istilah surplus dalam ilmu ekonomi ada dua, yaitu satu, surplus produsen adalah pendapatan tambahan yang diperoleh seorang produsen dari penerimaan harga suatu barang yang lebih tinggi dibandingkan dengan harga yang sebenarnya telah dipersiapkan untuk ditawarkan. Yang kedua, surplus konsumen yaitu kepuasan atau kegunaan tambahan yang diperoleh seorang konsumen dari pembayaran harga yang lebih rendah dan harga yang konsumen bersedia membayarnya. Surplus konsumen dan surplus produsen apabila harga keseimbangan pasar itu kita bandingkan dengan semua kemungkinan harga pada kurva permintaan dan penawaran itu terdapat suatu hubungan yang menarik. Kegagalan pasar dapat terjadi karena faktor di bawah ini. 1. Adanya barang bersama. 2. Adanya unsur ketidaksempurnaan pasar. 3. Adanya barang publik. 4. Adanya eksternalitas. 5. Adanya pasar tidak lengkap. Dan 6. Adanya kegagalan informasi. Kesimpulan. Dalam perekonomian suatu negara, pemerintah mempunyai peran untuk mengatur, memperbaiki, dan mengarahkan aktivitas ekonomi dari pemerintah maupun sektor swasta. Oleh karena itu, perkembangan dan kemajuan pembangunan suatu negara tergantung pada peranan pemerintah untuk mengatur negaranya, termasuk di dalamnya adalah perekonomian. Pemerintah juga harus campur tangan dalam perekonomian untuk memperbaiki alokasi sumber-sumber ekonomi, karena sistem pasar saat ini tidak dapat melaksanakan alokasi sumber-sumber ekonomi secara efisien, sehingga roda perekonomian dapat dijalankan seperti yang diharapkan. Oleh karena itu, dengan adanya roda perekonomian, pemerintah dapat mensejahterakan masyarakat, terutama lapisan masyarakat menengah ke bawah. Well, you done me and you bet I felt it. I tried to beat you, but you're so hot that I melted. I fell right through the cracks. Now I'm trying to get back. Before the cool done run out, I'll be giving it my bestest, and nothing's gonna stop me but divine intervention. I reckon it's again my turn to win some or learn some, but I won't hesitate no more. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.